Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman, ada 4 teman-teman pintu bagi setan bisa masuk. Apabila 4 pintu ini terbuka, maka dengan gampangnya setan atau iblis bisa masuk ke tubuh Anda. Akhirnya Anda kadang sering kesurupan. Apa saja? Yang pertama adalah marah yang berlebih, marah yang sangat tinggi, marah yang membabi buta, ya, atau marah yang meledak-ledak. Marah yang seperti ini, terbukalah pintu setan untuk masuk. Kecuali marah yang wajar atau marah yang masih terkontrol, ya, wajar marah, tapi marah yang masih terkontrol dan marah yang meledak-ledak itu membuat pintu setan terbuka, dan setan atau iblis dengan gampang masuk ke tubuh Anda. Akhirnya Anda sering kesurupan, ya. Itu pertama. Makanya menurut sunnah Nabi, ya, ketika kita marah, posisi kita sedang berdiri, kita marah, disuruh Nabi duduk. Duduk juga masih marah, berbaring. Berbaring juga masih marah, ambil wudhu, ya, baca Al-Quran atau sholat sunat mutlak misalnya, ya, insya Allah, ya, marah itu tidak akan meledak-ledak, pintu setan akan tertutup. Nah, itu yang pertama, ya teman-teman. Yang kedua, sedih yang mendalam. Ya, kalau sedih biasa wajar, ya. Seperti kita dizalimi orang, kita sedih, kecewa sama orang, kita sedih, ya. Tapi kita masih masih kontrol, masih mengembalikan takdir. Ini udah takdir, udah nasibku, udah ketentuan Allah. Harus qanaah, harus kujalani, harus kuhadapi. Masih kontrol. Nah, itu setan tidak bisa masuk karena pintu masih tertutup. Tapi kalau sedih mendalam, larut dalam kesedihan, seperti seolah-olah tidak menerima takdir, ketentuan Allah, ya, maka peluang setan bisa masuk. Pintu terbuka, ya, pintu setan terbuka, setan berpeluang untuk masuk. Makanya sering kan awalnya sedih, tiba-tiba kesurupan, menjerit-jerit, ketawa-ketawa seperti kuntilanak. Ya, itu kan sering kita jumpai, ya. Nah, awalnya dari kesedihan, kekecewaan. Nah, macam-macam itu kasusnya kan. Nah, jadi ini membuat pintu terbuka, teman-teman. Makanya kalau sedih jangan terlalu larut dalam kesedihan. Ya. Kembalikan semua itu kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalnya kita kan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, yang itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian yang ketiga, ketakutan. Ketakutan yang mendalam, ketakutan yang berlebih. Kecuali takut yang wajar. Takut ular wajar, takut binatang buas wajar, ya. Takut itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut untuk Allah, takut dengan azabnya, takut dengan siksa nerakanya, ya. Takut dengan murkanya, laknatnya, takut, ya kan, kita dilaknat oleh Allah. Itu takut yang wajar. Tapi takut kepada Allah, takut dengan siksanya, azabnya, semua, ya, takut dengan nerakanya, tapi kita malah mengharap berjumpa dengannya, mengharap mendapatkan pahala darinya, mengharap karunia-Nya, mengharap ridhonya, mengharap surganya. Nah, itu kalau takut kepada Allah seperti itu bentuknya. Tapi takut kepada binatang buas atau takut yang biasa atau tabi'i itu kita nggak berharap jumpa. Takut ular, kita nggak berharap jumpa dengan ular.
Takut harimau, kita nggak berharap jumpa dengan harimau. Takut begal, kita tidak berharap jumpa dengan begal. Nah, itu masih wajar. Ini takut yang berlebih, seperti takut ke kamar mandi, takut melintas di perkuburan, ya. Nah, itu takut yang tak wajar, teman-teman. Takut ke dapur, malam-malam takut ke dapur, tak wajar. Makanya setan itu ketika mau masuk ke tubuh manusia, dia meneror dulu, menakut-nakuti dulu. Biasanya tidak langsung spontan. Pertama dengar suara nangis mungkin, atau suara rintihan-rintihan nangis, ya sering seperti itu kan, atau suara ketawa-ketawa, ya. Nanti suara-suara tiba-tiba kan ketakutan, kita ketakutan nih. Disitulah pintu setan terbuka, maka dia akan masuk. Nah, dari suara-suara. Jadi setan itu meneror dari suara-suara dulu, nakut-nakuti dulu dia. Atau seperti ada bayangan, ada kelebatan, takutinya dulu. Akhirnya kan merinding, udah merinding, ketakutan yang mendalam. Pintu terbuka, setan masuk, makanya ditutup. Ya. Jangan takut, dan takut ke kamar mandi, takut ini karena iman kita keropos. Ya. Akidah kita masih bobrok, maka kita takut. Dan itu tidak wajar, ya. Takut seperti itu malah musyrik, teman-teman, malah musyrik lagi hukumnya. Karena takut hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, terlalu euforia. Terlalu euforia, ya, terlalu bahagia, bahagia yang berlebih. Bahagia wajar, dapat rezeki bahagia wajar, tapi jangan terlalu euforia, tenggelam dalam kebahagiaan. Ya, ya berapa banyak orang awalnya ketawa-ketawa, bahagia, senang, ketawa-ketawa, akhirnya kesurupan. Ya, bergembira jumpa temannya, ya kan, euforia, tiba-tiba kesurupan. Nah, seperti itu. Maka 4 pintu ini harus dijaga, ya teman-teman. Jangan kita kasih peluang setan untuk masuk ke tubuh kita. Apabila kita jaga, insya Allah setan tidak akan bisa masuk dan tidak gampang untuk masuk. Demikian saja teman-teman ya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.